Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanita Psiana dengan NIM 241013261101. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Baik, di sini saya akan membuat tugas video ujian akhir semester mata kuliah Kearsian dan Pemikiran Muhammad Natsir. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Topik ini penting karena pemikiran tokoh bangsa seperti Muhammad Natsir masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang, baik sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai umat Islam. Selanjutnya, profil singkat Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh besar bangsa Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1908 di Sumatera Barat dan dikenal sebagai ulama, intelektual sekaligus negarawan. Beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Beliau juga aktif dalam memperjuangkan politik serta dakwah Islam. Yang menarik dari Muhammad Natsir ini adalah pemikirannya yang mampu menggabungkan nilai keislaman dengan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus saling bertentangan. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. Menurut Muhammad Natsir, Islam dan nasionalisme bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Beliau berpandangan bahwa mencintai agama tidak berarti mengabaikan bangsa, dan mencintai bangsa tidak berarti meninggalkan nilai agama. Natsir menegaskan bahwa negara hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang adil, bermoral, dan sejahtera. Karena itu, kehidupan berbangsa harus dilandasi oleh nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Beliau juga menekankan pentingnya persatuan bangsa. Menurutnya, persatuan tidak cukup hanya dengan slogan, tetapi harus dibangun di atas keadilan dan rasa saling menghormati. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Natsir tentang umat. Dalam pandangan Muhammad Natsir, umat Islam tidak boleh bersikap pasif. Umat harus menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, akhlak, dan kontribusi sosial. Natsir melihat dakwah bukan hanya sebatas ceramah, tetapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sosial, seperti membantu masyarakat, memperjuangkan keadilan, dan memberi teladan yang baik. Beliau menekankan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, artinya kehadiran umat Islam harus membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Natsir tentang pendidikan. Salah satu fokus utama pemikiran Muhammad Natsir adalah pendidikan. Beliau menolak pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Menurut Natsir, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang seimbang antara kecerdasan intelektual, kekuatan moral, dan kedalaman spiritual. Karena melalui pendidikan inilah bangsa dan umat dapat maju tanpa kehilangan jati dirinya. Selanjutnya, relevansi dengan kondisi bangsa saat ini. Jika kita lihat kondisi bangsa saat ini, masih banyak persoalan seperti krisis moral, korupsi, dan rendahnya etika dalam politik. Pemikiran Muhammad Natsir menjadi sangat relevan karena beliau menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab moral. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan persatuan yang beliau ajarkan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi bangsa saat ini
agar tidak hanya secara materi tetapi juga secara moral. Relevansi dengan kondisi umat saat ini. Umat Islam saat ini menghadapi tantangan globalisasi, individualisme, dan melemahnya nilai keislaman. Pemikiran Natsir mendorong umat Islam untuk menjadi umat yang berilmu, berakhlak, dan aktif dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, umat Islam tidak cukup hanya religius secara pribadi, tetapi juga harus berperan dalam membangun masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, Muhammad Natsir adalah tokoh yang berhasil memadukan nilai Islam, nasionalisme, dan demokrasi secara seimbang. Pemikirannya tentang bangsa, umat, dan pendidikan masih sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Melalui pemikiran Muhammad Natsir, kita belajar bahwa kemajuan bangsa dan umat harus dibangun di atas ilmu, akhlak, dan persatuan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.